Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati hidup kita untuk datang dalam hadirat Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi buat kasih dan kemurahan-Mu di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu, semua karena anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami datang untuk bersyukur dan meninggikan nama Tuhan yang hidup. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan itulah yang akan mengubahkan hidup kami makin hari makin berkenan dan makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya terus menuntun kami untuk menjadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji, memuliakan nama Tuhan yang hidup. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, oh tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan, kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi tinggikan namamu, kami agungkan namamu, haleluya. Sungguh kami bersyukur memuji namamu, sebab Engkau Tuhan yang hidup, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Mulialah namamu, agunglah Kau Tuhan. Sebab itu hati kami selalu bersyukur meninggikan namamu, memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, bagimu Tuhan, haleluya. Kami masyurkan namamu, kami agungkan Engkau, Engkau Tuhan yang hidup. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu tak pernah berubah, tak pernah berubah. Kami bersyukur memujimu, menyembahmu, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami akan tinggikan namamu, masyurkan namamu, Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan. Kami serukan haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur
kami bersyukur atas kasih setiamu. Haleluya, glory bagimu, Hosana bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan memuji nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan hanyalah bagi-Mu, Tuhan keselamatanku, Tuhan perlindunganku. Engkau kekuatan, Engkau pertolongan, Engkau perlindungan bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur ku naikkan padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan padamu. Syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa,
berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu
kasih-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sebab Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau tak pernah mengecewakan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur dan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan, sebab itu kami kan selalu berharap dan percaya hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Terima kasih ya Rahman dan masih haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Syukurku naikkan padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukurku naikkan padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap musim akan berlalu, namun kasih setia Tuhan atas kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Demikian pula dengan Tuhan dan janjinya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab itu kami kan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan penyelamat kami, Engkau Tuhan juru selamat kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dalam semua musim dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab itu kami terus percaya kepada-Mu Tuhan yang hidup. Dan pagi hari ini kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu yang adalah terang itu Tuhan, kami bisa tersesat, kami bisa salah arah, bahkan kami bisa jatuh pada dosa dan hal-hal yang tidak perlu untuk kami alami dalam kehidupan kami. Kami perlukan firman-Mu Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami, untuk kami terus berjalan pada jalan kebenaran-Mu, jalan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah kehidupan kami. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu melalui setiap firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan.
Maka firman-Mu akan kami terima dengan sukacita iman dan kami kerjakan di tengah kehidupan kami. Beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar dan menerima firman-Mu, tapi juga hati seorang hamba yang mau dengan tekun mau melakukan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami semuanya. Dan itulah yang mengubahkan kami semuanya Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Tapi firman-Mu juga akan menolong di tengah kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur lagi atas kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, ada sebuah kisah yang menarik. Satu kali ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Maka pada waktu itu ketika sang ayah tersebut melihat 2 anaknya sudah bertumbuh menjadi besar dan dewasa, maka sang ayah kemudian mengambil keputusan untuk pensiun dari usaha pekerjaannya dan kemudian menyerahkannya kepada kedua orang anaknya tersebut. Dia memutuskan untuk pensiun dan akan menghabiskan banyak waktunya di hari tuanya untuk berada di luar negeri. Maka sebelum ayah itu berangkat, dia menyampaikan pesannya kepada 2 orang anaknya itu. 2 anaknya diberikan usaha yang sama, besarnya sama, dengan nilai yang sama juga. Maka pada waktu itu sebelum ayahnya berangkat, dia berpesan kepada 2 orang anaknya, perhatikan baik-baik bagaimana kalian menjalankan usaha ini, tapi bagaimana juga kalian menjalankan kehidupan kalian semuanya. Pesan saya yang pertama, kalau kalian dalam bekerja, dalam berusaha, dalam menjalankan usaha, tapi juga dalam menjalani hidup, pastikan kalian menjalankannya dengan kejujuran, sehingga dapat dipercaya. Itu yang pertama, mesti jujur. Yang kedua, dalam setiap menjalankan usaha dan kemudian menjalani hidup, pastikan hidup kalian itu menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun juga. Jadi 3 pesan ini yang disampaikan oleh ayahnya supaya mereka dengarkan dan perhatikan baik-baik pesan dari orang tuanya sebelum orang tuanya berangkat dan sebelum mereka memulai sebuah usaha. Maka mereka memperhatikan dan mereka mendengarkan 3 nasihat ini. Pertama, harus bekerja, berusaha dan menjalani hidup dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tetapi juga yang kedua, mereka harus jadi berkat buat banyak orang. Tapi yang ketiga, pesan yang menarik diberikan oleh ayahnya adalah agar mereka jangan menagih hutang kepada siapapun juga. Akhirnya mereka pun menjalankan usaha. Setelah ayahnya berangkat, maka mereka menjalankan usaha. Kemudian berjalannya waktu, setelah kurang lebih sekitar 15 tahun, maka ayahnya datang mengunjungi mereka dan menanyakan bagaimana hasilnya. Apakah usaha kalian tetap sama atau lebih besar? Atau bahkan mungkin menurun dan lain sebagainya. Maka sang ayah melihat anak yang pertama kemudian jatuh bangkrut dan sekarang dalam keadaan yang miskin dan susah. Sedangkan anak yang kedua justru makin bertambah kaya dan makin melimpah. Usahanya makin besar dan kemudian bisa membuka cabang di berbagai macam tempat. Kemudian sang ayah kaget melihat situasi yang jauh berbeda. Yang satu makin miskin, yang satu makin kaya. Ayahnya tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Memangnya kalian tidak memperhatikan? Maka apa kalian tidak memperhatikan pesan yang saya sampaikan? Ketika ayahnya bertanya kepada anak yang pertama, apa kamu tidak memperhatikan pesan yang saya sampaikan? Anak itu mengatakan, justru saya memperhatikan apa yang ayah sampaikan. Saya mengikuti nasihat ayah. Saya sudah bekerja, berusaha, hidup dengan jujur. Saya berusaha untuk menjadi berkat buat banyak orang. Maka kalau orang datang dan membeli kemudian uangnya kurang, saya berikan saja kepada mereka. Dan kemudian kalau mereka ada yang mau pinjam uang, mau berhutang, ya saya hutangi mereka. Dan saya ingat jangan nagih hutang. Jadi kalaupun mereka berhutang banyak pun saya tidak menagih mereka. Itu sebabnya membuat saya jadi jatuh miskin. Usaha saya bangkrut dan saya miskin. Karena ketika mereka membeli uangnya kurang, saya beri kepada mereka. Bahkan kalau mereka mau berhutang, saya beri pinjaman, saya beri hutang. Dan saya tidak menagih sama sekali. Karena ayah tidak memperbolehkan hal ini. Itu sebabnya membuat saya jatuh miskin dan bangkrut.
Lalu kemudian ayahnya berpaling dan melihat pada anak yang kedua. Namun kenapa kamu bisa menjadi kaya seperti ini? Jauh melampaui dari yang dulu. Anak itu berkata, justru karena saya memperhatikan apa yang ayah sampaikan. 3 hal itu. Yang pertama, karena saya menjalankan usaha dengan jujur, dengan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Itu sebabnya kemudian Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Maka orang-orang juga makin percaya. Ketika saya belajar untuk bekerja dengan jujur, maka orang mau percaya, membangun sebuah trust atau kepercayaan, dan kemudian memelihara kepercayaan itu makin hari makin besar, sehingga tidak mengherankan usaha ini makin bertumbuh menjadi besar. Dan yang kedua, saya juga ingat pesan ayah untuk menjadi berkat, bahwa dengan hasil dari apa yang saya peroleh, sebagian saya sisihkan untuk memberkati orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan, memberkati gereja Tuhan, tetapi juga memberkati anak yang yatim piatu dan lain sebagainya. Tapi saya juga ingat pesan ayah yang ketiga, jangan menagih hutang. Itu sebabnya saya tidak pernah memberi pinjaman atau hutang kepada siapapun, sehingga saya tidak perlu menagih hutang kepada siapapun juga. Ayah berkata kepada anak yang pertama, kamu mestinya belajar kepada adikmu. Dua-duanya terdengar mengikuti perintah ayahnya, tapi mengikutinya dengan cara, satu dengan cara yang keliru, satu dengan cara yang tepat, yaitu dengan penuh hikmat. Nah, hal inilah yang menjadi gambaran di tengah kehidupan kita. Kalau kita mungkin sudah mendengar berita kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika kita kemudian mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam praktek hidup kita dengan cara yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, justru akan membuat kita menjadi salah dan keliru. Sebaliknya, kalau kita mengaplikasinya dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, itu kita akan memperoleh hikmat. Bahkan itu akan mengangkat dan membuat kita menjadi makin besar, dan kita menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari kita baca dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan dan diingatkan kembali di tengah kehidupan kita, bahwa betapa pentingnya agar di tengah kehidupan kita memperoleh hikmat dari Tuhan, atau hikmat yang dari atas. Bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hikmat? Caranya adalah kita dengan meminta kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yakobus, katakan kalau seseorang kekurangan hikmat. Karena terkadang di tengah kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan pada situasi, kondisi, keadaan, bahkan mungkin kesulitan, tekanan hidup, bahkan mungkin pergumulan hidup yang begitu pelik dan susah di tengah kehidupan kita, terkadang kita bisa menjadi orang yang kehilangan arah, seperti kita kehilangan segala sesuatunya kelihatannya sepertinya gelap. Kita tidak tahu keputusan apa yang mesti kita pilih, tindakan apa yang mesti kita buat, dan lain sebagainya. Dan kita menjadi orang yang bingung untuk menentukan apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi permasalahan kesulitan. Itu sebabnya seringkali kemudian kita mengambil jalan pintas. Itu sebabnya seringkali kemudian kita mengambil jalan yang paling mudah di tengah hidup kita. Dan akhirnya yang kita peroleh hanyalah kekecewaan. Namun kita belajar di tengah kehidupan kita. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu memberikan penerangan buat kita. Sehingga pada saat kita dalam keadaan gelap, karena kita tidak tahu apa yang harus kita buat, kita pilih, kita tentukan. Namun ketika terang daripada Tuhan itu ada di tengah hidup kita, itu akan memberikan penerangan buat kita. Oh, ini jalan yang harus kita tempuh. Ini pilihan yang harus kita buat. Ini yang saya harus ambil, ini saya harus keputuskan di tengah hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Sehingga ketika kita diperhadapkan pada masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan tepat tanpa menimbulkan satu masalah yang baru lagi. Karena seringkali kita menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru di tengah hidup kita. Sebagai contoh sederhana, gali lubang, tutup lubang. Ketika kita dalam kesulitan keuangan, dan kemudian kita mengambil jalan yang paling mudah dengan cara berhutang. Kemudian untuk
menutupi hutang itu, kita berhutang lagi, dan kemudian itu kita lakukan sehingga seperti halnya orang istilahnya gali lubang tutup lubang, itu menyelesaikan masalah tapi dengan menimbulkan masalah yang baru, justru membuat kita makin terjerat dan terikat dengan yang namanya hutang. Namun kita mau belajar di tengah hidup kita perlu hikmat daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memperolehnya di tengah kehidupan kita? Maka kita perlu belajar untuk memintanya kepada Tuhan di dalam doa, tetapi juga dengan kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dituliskan, memberikan iluminasi pewahyuan buat kita agar kita bisa memperoleh hikmat dari dalamnya. Bagaimana kita bisa memperolehnya? Kalau kita mau membacanya. Kalau firman Tuhan, Alkitab cuma kita taruh dan kita nggak pernah baca, ya kita nggak pernah dapat apa-apa. Tapi kita mesti menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkannya. Sekalipun mungkin terkadang kita belum mengerti, namun jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berhenti. Tetap lakukan itu, maka Roh Kudus Tuhan akan memberikan hal yang mengingatkan kita pada keputusan apa yang mesti kita ambil, sehingga pada waktunya nanti ketika kita diperhadapkan pada situasi tertentu, maka Roh Kudus akan mengingatkan melalui firman Tuhan yang sudah kita pernah baca dan kita renungkan. Itulah kita dapat hikmat daripada Tuhan. Oh, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa dengan kita memperoleh hikmat, kita belajar juga untuk memperoleh yang namanya pengertian atau understanding di tengah kehidupan kita. Pengertian itulah yang akan menjadikan kita bijak, seperti yang saya gambarkan pada ilustrasi pertama. Dua orang anak itu mendapatkan satu nasihat yang sama. Tiga nasihat yang begitu penting di tengah kehidupan mereka. Tapi yang satu dengan terima mentah, tapi yang satu dengan pengertian. Oh, dia mengerti bahwa saya harus bekerja dan hidup dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Ya, dia jalankan. Dia juga mengerti bahwa hidupnya harus jadi berkat. Tapi bukan berarti kalau jadi berkat, kalau dia bekerja dengan cara berdagang, kemudian kalau setiap orang membeli dan harganya kurang, ditawar serendah apapun dikasihkan, ya rugi. Itu namanya bodoh justru, bukan penuh hikmat. Tetapi dengan pengertian akan menolong kita. Kita menjualnya dengan cara yang benar, timbangan yang benar, dan lain sebagainya. Jangan dengan menipu dengan cara yang tidak jujur, itu nggak berkenan. Dan itu nggak jadi berkat. Tetapi juga yang menjadi berkat adalah dengan ketika mendapatkan hasil yang menyisihkan sebagian hasilnya untuk menjadi berkat. Itu cara yang tepat. Dan kalaupun mungkin ada orang yang mau minta pinjaman dan sebagainya, lebih baik daripada itu semuanya, berikan seperlunya dalam hidup mereka supaya mereka juga tidak terjerat dengan hutang, tapi juga supaya kita tidak terikat dengan hal itu semuanya dan kita bisa hidup di dalamnya. Mari kita belajarlah penuh dengan pertimbangan, penuh dengan pengertian, sehingga kita bukan menjadi orang yang gegabah, orang yang ceroboh, orang yang kemudian reaktif, tapi menjadi orang yang responsif, sehingga segala sesuatunya dengan respon dan sikap yang benar dan tepat. Namun kita mau belajar yang terakhir dari kasih Tuhan. Mari jadikan firman Tuhan, hikmat daripada Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang prioritas di tengah hidup kita. Jadi pada saat kita mau mengambil keputusan, bertindak dan lain sebagainya, hikmat daripada Tuhan, firman Tuhan itu yang menjadi prioritas yang utama. Bukan kemudian kita lebih mengikuti keinginan kita, dan cara yang paling mudah ini jalan pintas dan lain sebagainya. Tapi mari kita mengikuti kesaran dan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita belajar menerima keberkatan firman Tuhan dan melakukannya di tengah hidup kita, firman Tuhan mengatakan, maka tahun hidupmu menjadi banyak. Tuhan akan memberikan kepada kita tambahan umur. Umur kita menjadi banyak, bahkan diberikan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Ini adalah rahasia umur panjang sebenarnya. Umurnya bertambah banyak. Kalau kita mau belajar juga untuk mau mengikuti kehendak atau perintah Tuhan di tengah kehidupan kita, bukan hanya sekedar umur panjang, tapi juga menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam Mazmur juga dikatakan, orang yang ditanam di bait Allah, pada masa tua pun mereka tetap segar dan mereka tetap gemuk dan menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Demikian pula dengan setiap orang yang senantiasa mau belajar untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan menerimanya. Maka di tengah kehidupannya dia boleh mengalami berkat anugerah Tuhan, termasuk di dalamnya dengan umur panjang dan sehat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Ajarkan kepada kami semua yang terus meminta
hikmat yang Tuhan tambahkan di tengah kehidupan kami, karena kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat berjalan dan menjalani hidup kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan lain sebagainya dengan hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, tapi sekaligus untuk membuat hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami mau belajar untuk mendengar dan menerima perkataan firman-Mu, dan itulah yang akan membuat kami terus melangkah pada jalan kebenaran-Mu. Kami akan dimuliakannya, kami akan menerima berkat pertambahan usia, bahkan sejahtera yang daripada-Mu ada di tengah kehidupan setiap kami. Berkati kami semua yang telah mendengarnya Tuhan, biar kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus tambahkan di tengah kehidupan kami. Berkati buat bangsa dan negara kami, kasih karunia dan kebaikan Tuhan ada melimpah atas bangsa kami. Sejahtera yang daripada Tuhan, kebaikan yang daripada Tuhan, bahkan kemuliaan dan keselamatan yang daripada Tuhan ada atas Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Demikian pula kalau selesai doa ini kami akan melanjutkan kembali setiap aktivitas kehidupan kami, baik kami yang bekerja, yang berusaha, baik kami yang menjalankan kembali studi pendidikan kami, aktivitas kehidupan kami. Tuhan, berikan kepada kami semua hikmat yang daripada-Mu, tuntun kami di jalan-Mu, supaya kami menjadi orang yang penuh dengan pengertian dan pertimbangan, bukan menjadi orang yang gegabah ataupun ceroboh, tapi orang yang berhikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hati dan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus Tuhan akan terus menolong, menyertai dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini bahkan sampai Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap bersuka cita dan bersemangat dalam menjalani hidup, karena Tuhan Yesus tetap menyertai dan mengasihi kita semuanya.